wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi minal muhajirin wa ansar al-karim da'iman maqamatul jalali wa amma ba'du. Yang kami hormati Ketua RW berapa? RW 21, kemudian Bapak RT sekalian yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu, dan juga khususnya Ketua DKM Ustaz Lutfi. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa dijaga oleh Allah, dan juga disehatkan badannya sehingga di dalam melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan semuanya, termasuk Bapak Ibu dan adik-adik sekalian, yang diberikan kekuatan sehingga ibadah puasa kita, ibadah sholat kita, tilawah kita, dan berbagai macam ibadah lainnya dapat kita selesaikan hingga akhir Ramadan, dan juga mendapatkan pahala yang melimpah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah sambil menunggu bulan Ramadan, ya, kita akan isi dengan kajian sedikit kultum, kuliah terserah antum. Kita niatkan di masjid ini kalau bisa dengan satu aktivitas kita bisa niatkan dengan berbagai macam niat. Yang pertama mungkin kita niat menuntut ilmu. Ya, kita niat menuntut ilmu. Supaya apa? Supaya dengan niat ini kita bisa mengondol pahala. Karena orang yang niat menuntut ilmu itu dari mujahid fi sabilillah. Di dalam hadis dikatakan man salaka tariqan yang tabisu bihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa berjalan, man salaka tariqan, barang siapa menempuh sebuah jalan yang tabisu bihi ilman, yang mana dalam menempuh jalan itu dia ingin mendapatkan ilmu, sahalallahu tariqan ilal jannah, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Jadi kita niatkan pertemuan kita ini menuntut ilmu, supaya Allah memudahkan jalan kita ke surga. Kemudian kedua, hendaknya kita niatkan, ya, ketika kita ada sekarang di masjid ini, niatkan etikaf. Jadi Bapak Ibu, orang yang arif, orang yang cerdas itu ketika mereka melakukan satu perbuatan tapi pahalanya banyak. Kenapa? Niat yang ada di dalam hatinya banyak. Kita niatkan etikaf. Itu etikaf mutlak supaya kita dapat pahala etikaf. Diam dan zikir. Kalau orang sudah niat etikaf, jangan diamnya, tidurnya saja dapat pahala di dalam masjid. Asal jangan keluar. Ya. Asal jangan gitu. Kemudian ketiga, ya, kita niatkan saat ini kita niat mempererat tali hubungan persaudaraan sebagaimana tema pada pertemuan kali ini. Ya, bagaimana kita, ya, dengan berkah bulan Ramadan bisa mempererat tali persaudaraan untuk menuju kesatuan umat agar lebih apa? Lebih solid, ya, lebih kuat, dan juga bisa mencapai cita-citanya, yaitu hidup bahagia di lingkungan di dunia dan juga di akhirat. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, di dalam ayat Al-Quran Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat yang 1, ayat yang ke-1 atau pertama, ya ayyuhan nas, wahai manusia, ittaqu rabbakum, bertakwalah kepada Allah kalian, alladzi khalaqakum min nafsin wahidah,
yang mana Rabb kalian ini telah menciptakan kalian min nafsin wahidah, dari jiwa yang satu. Siapa itu? Adam. Ya, dari jiwa satu Adam. Wa khalaqa minha zawjaha, dan darinya, dari Adam itu Allah menciptakan minha, darinya dari Adam, zawjaha, pasangan hidupnya. Bahasa Arab itu istri atau suami disebut zaujun. Kalau bahasa Arab istri zaujatun, suami zaujun. Tapi kalau bahasa Arab beda. Istri zaujun, suami pun zaujun, artinya pasangan. Ya, zaujun itu maknanya bisa pasangan, enggak semata-mata artinya adalah suami. Bisa istri, bisa juga pasangan. Gitu ya, bisa juga pasangan. Ya, karena bahasa Arab itu kadang tidak bisa juga dipahami secara harfiah. Gitu ya, nanti repot. Ya dikira bahwasanya yang diciptakan pertama itu adalah Hawa dulu. Seperti yang ada tulisan buku dari salah seorang ahli fisika. Dia mengatakan sesungguhnya pertama kali diciptakan adalah Hawa dulu, baru Adam. Buktinya di sini wa khalaqa minha zawjaha. Min nafsin wahidah itu adalah Hawa. Karena tidak mengetahui bahasa Al-Qur'an. Bahasa Al-Qur'an zaujun itu bisa suami, bisa istri. Jadi kita semua bertakwa kepada Allah. Ya, di mana Allah telah menciptakan kita dari satu jiwa, itu Adam. Kalau Allah menciptakan dari Adam ini adalah istrinya atau pasangannya. Wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Maka dari diciptakannya Adam dan Hawa, Allah memperbanyak darinya rijalan katsiran, laki-laki ataupun perempuan. Kemudian Allah menyatakan wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah, alladzi, yang mana tasaaluna bihi wal arham, dengan menyebut namanya kalian saling meminta dan kalian saling sayang menyayangi. Innallaha kana alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah atas kalian ini adalah maha mengawasi, raqibah, maha dekat dan maha mengawasi. Di dalam ayat ini terdapat perintah bahwa kita diciptakan itu oleh Allah agar bertakwa kepadanya. Dan cara bertakwa kepada Allah itu adalah agar kita saling meminta, saling memberi atas nama Allah, karena Allah, bukan karena faktor subjektif hawa nafsu. Karena muamalah di antara sesama manusia ini hendaknya sebelum diniatkan karena Allah semata. Supaya apa? Setiap apa yang kita lakukan dalam bentuk muamalah, silaturahim, buka bersama, dan perkara-perkara lainnya, ini bisa bernilai ibadah. Kalau sudah bernilai ibadah, insya Allah di dunia dapat pahala, di surga juga dapat pahala. Makanya ajaran Islam ini luar biasa. Nah, ibadah di bulan Ramadan, ini salah satu faedahnya adalah mempererat tali persaudaraan. Kenapa? Karena di dalam bulan Ramadan yang banyak orang, yang umat Islam khususnya, menjadi orang-orang yang dermawan. Dan kita harus husnuzon kedermawanan mereka, karena mereka mendapatkan iming-iming pahala yang lebih di bulan Ramadan. Karena sering kita dengar bahwa di bulan Ramadan itu pahala wajib akan dilipat gandakan. Ya, pahala sunnah akan diberikan pahala sebagaimana seseorang melaksanakan pahala
wajib, itu katanya seperti ini. Tapi yang jelas bahwasanya memang bulan Ramadan itu merupakan bulan yang penuh keberkahan. Apa itu berkah? Kata ulama, al-barakah ziyadatul khair. Al-barakah itu dia ziyadatul khair. Yang disebut berkah adalah bertambahnya kebaikan. Terutama di bulan Ramadan ini ada satu malam disebut dengan Lailatul Qadar. Malam 1000 bulan. Bapak Ibu sudah pernah dapat nggak malam Qadar? Pernah dapat nggak? Belum. Pernah dapat nggak? Pasti pernah dapat. Setiap orang yang beriman pasti mendapatkan malam Qadar. Hanya ada yang dapatnya sampai waktu Isya lalu tidur. Ada yang dapatnya dari maghrib sampai subuh. Lailatul Qadri ya khairun min alfi syahri. Tanazalul malaikatu wa ruhu fiha. Ya. Gitu. Sampai apa? Sampai waktu fajar. Salamun hiya. Salamun hiya. Ya. Hatta matla'il fajar. Ada keselamatan hingga waktu fajar. Kapan dimulai malam? Maghrib kan? Ya. Kemudian Isya, kemudian tarawih, kemudian tidur. Ada tidur, ada itikaf di bawah sampai pagi. Setiap umat Islam, orang yang beriman yang beribadah di malam Qadar pasti akan mendapatkan keutamaan malam Qadar. Jadi Bapak sudah dapat belum malam Qadar? Udah, tapi dapatnya mungkin enggak semalam suntuk. Kata ulama, di antara keutamaan malam Qadar Lailatul Qadar itu adalah pahala ibadah kita dilipat gandakan menjadi pahala 1000 bulan. Seolah-olah dia melakukan ibadah 1000 bulan. Jadi katakan orang lebih kebetulan pada malam misalnya ke-25 itu berdekatan dengan malam Qadar. Misalnya sholat maghrib di masjid pada saat itu jamaah, maka malam itu karena bertepatan dengan malam Qadar, pahala sholat yang besar lebih seperti sholat maghrib berjamaah selama 1000 bulan. Kemudian dizikir, berarti zikir 1000 bulan. Sholat isya 1000 bulan. Salat malam tarawih 1000 bulan. Dia tidur 1000 bulan. Tapi dapat gak malam Qadarnya? Pahalanya itu. Kita bingung, saya dapat, pasti dapat. Hanya saja ada yang dapatnya cuma sebentar. Malam Qadar itu ibarat malam lembur. Bagusnya dapat semalam suntuk supaya lemburannya full, dapat faedahnya full. Namun ada orang yang hanya sampai Isya, ya sampai tarawih, dapat nggak pahala 1000 bulan? Dapat. Cuma masalahnya sayang, karena harusnya dia gondol pahala semalam suntuk, tapi karena dia tidak begadang, hilang sebagian, bukan hilang semuanya. Ini pemahaman yang harus dipahami. Paham ya? Jadi pernah tahu malam Qadar Pak? Insya Allah ya Pak ya. Pernah semalam suntuk? Enggak tahu juga kalau semalam suntuknya, karena jarang begadang. Tapi kalau setiap malam melakukan ibadah sholat tarawihnya nggak berhenti, tarawihnya dihitung 1000 bulan. Makanya 10 malam terakhir ramaikan masjid, sholat tarawih, sholat isya di masjid supaya dapat pahala sholat isya, sholat tarawih seolah-olah beribadah selama 1000 bulan. Orang sudah dapat gak? Pasti dapat. Karena kata ulama, kata Nabi, ya, atau kata ulama, di antara hikmahnya kenapa umat Islam diberikan malam Lailatul Qadar, malam Qadar. Kenapa?
Karena umur umat Islam ini pendek-pendek. Umur umat Islam ini pendek. Kata Nabi, a'mara ummati baina sitin wa sab'in. Umur umatku ini antara 60 sampai 70 tahun. Beda dengan Nabi Adam. Ribuan tahun Nabi Nuh. Nabi Nuh dakwahnya saja 950 tahun. Umurnya panjang-panjang. Umur umat Islam pendek-pendek. Bagaimana mungkin mereka bisa menyusul keunggulan umat-umat terdahulu dari kalangan pengikut para nabi, kecuali jika Allah jika Allah tidak memberikan sesuatu istimewa, maka diberikanlah malam qadar supaya mereka bisa menyusul dari sisi pahala orang-orang yang terdahulu. Ya, jadi sini materinya, nggak apa-apa ya, supaya ada pengetahuan. Jadi kita diperintahkan ya di dalam bulan Ramadan ini mempererat tali silaturahim. Maka orang itu ya di bulan Ramadan menjadi dermawan, dan ternyata itu ada perintahnya. Di dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, Rasulullah bersabda dari hadis Abdullah bin Salam, di mana Rasulullah bersabda, "Absus salam," tebarkan ya ucapan salam. Wa'at ibn ta'am, dan berikan manusia makanan. Wasallu bil laili wan nasu qiyam, dan sholatlah di waktu malam sedangkan manusia pada saat itu sedang tertidur. Tadkhulu al-jannata bisalam, maka dengan cara demikian kalian bisa masuk surga dengan selamat. Ternyata ajaran Islam untuk masuk surga itu mudah, Pak. Kata Nabi, sebarkan salam. Ketemu tetangga, assalamualaikum, tangannya disambut. Tapi jangan tembak sebelah, Pak, nggak boleh. Ya, sesama perempuan, sesama laki-laki atau mahramnya. Ya, setelah mengucapkan salam, sambut tangannya. Dengan menyambut tangan itu, maka nanti dosa di antara keduanya akan berguguran. Tidaklah seorang muslim menjabat tangan saudaranya setelah mengucapkan salam kecuali dosanya berguguran. Ya, sebelum mereka berpisah. Jadi kalau salaman itu ya kelas. Ya, supaya dosa di antara orang yang bersalaman itu saling berguguran. Makanya filosofi salaman itu adalah hati harus memaafkan. Dengan salaman itu, ya, dengan sebab itu, sebab saudara kita nyalamin kita, dosa kita berguguran. Sebab kita nyalamin saudara kita, dosa saudara kita berguguran. Maka jangan segan menyambut tangan orang. Ini kadang ada dulu ketika belum jadi alat, ya akrab, udah jadi alat, diajak salaman melengos. Dia pikir duit lebih utama dibanding dosa berguguran. Ya, jadi bulan Ramadan ini dengan kita memberikan makanan, mengucapkan salam, insya Allah dosa kita berguguran. Dan itu bisa mempererat tali persaudaraan kita. Karena kita tahu ternyata saudara kita ini mendatangkan banyak manfaat. Dengan sekedar salaman aja memberikan manfaat. Apalagi ya sebelum salaman dia mengucapkan doa ya dengan ucapan salam yang muncul dari hati yang tulus. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini jangan doa itu, ucapan salam itu cuma bibir aja. Habis mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi melengos, atau hati masih ada unek. Ucapan salam itu memberikan kesan filosofis bahwasanya hati ini sudah ridho terhadap orang yang kita ucapkan salam. Ditambah dengan setelah itu dia menyambut tangan supaya dosa itu bergugur, seolah tidak ada lagi masa lalu yang buruk-buruk di antara kita. Kita sudah saling simbiosis mutualisme, saling menguntungkan, sama-sama mendoakan dan sama-sama telah memunculkan dosa. Ini manfaat yang paling besar. Ya. Jadi dengan Ramadan kita saling
bertemu di masjid itu bisa mempererat tali persaudaraan. Makanya gunakan, sebarkan salam ketika ketemu. Karena banyak ya, kalau di luar Ramadan kita jarang ketemu, sekarang saling mengenal. Assalamualaikum, ngobrol sebentar basa-basi nanti masalah, dapat pahala. Karena kata Rasulullah, tabasumuka fi wajhi akhika sadaqah. Kemudian wa'atimu ta'am, dan berikan orang lain makanan, terutama mereka yang kelaparan atau kehausan. Dan ini yang bisa juga menyebabkan kita masuk ke dalam surga. Bukan saja masuk ke dalam surga, sebagaimana hadis yang disebutkan tadi, tadkhulul jannata, tadkhulul al-jannata bisalam. Tetapi ada hadis lain di mana Rasulullah bersabda, barang siapa memberikan makan kepada orang yang lapar, maka Allah akan memberikan orang yang memberikan makan tadi nanti di akhirat dengan makanan berupa buah-buahan di surga. Jadi barang siapa memberikan makanan kepada orang yang lapar, maka Allah akan memberikan orang yang memberikan makan tadi buah-buahan nanti di surga. Itu ganjaran dari Allah. Selain ganjaran pahala kalau dia memberikan makanan untuk iftar. Makanan untuk iftar, bukan makan iftar. Iftar nggak bisa dimakan. Ya, iftar itu kata kerja. Terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah menyiapkan takjil. Takjil itu bukan makanan. Takjil itu artinya bersegera. Takjil iftar, bersegera berbuka, yang telah menyiapkan makanan untuk takjil iftar. Begitu Mas ya. Bukan terima kasih kepada bapak, terima kasih kepada ibu yang telah menyiapkan takjil. Takjil itu bukan makanan. Takjil itu kata kerja. Artinya bersegera. Iftar itu juga kata kerja. Artinya berbuka makan. Takjil iftar bersegera berbuka. Ya, ini bahasa kadang ya suka berubah. Ya, bahasa serapan suka berubah. Mahram jadi muhrim, benar? Benar nggak? Jangan, bukan muhrimnya. Muhrim itu orang yang ihram. Kalau orang yang haram dinikahi namanya mahram, bukan mahramnya. Ya, kalau muhrimat orang yang sedang ihram, laki-laki yang ihram disebut muhrim, wanita yang ihram disebut muhrimah. Gitu ya, sedikit. Jadi dengan memberikan makanan ini, maka insya Allah ada pahala yang besar. Ya, selain hadis menyatakan barang siapa memberikan makanan kepada orang yang berpuasa, makanan berbuka, maka orang tersebut akan mendapatkan pahala. Ya, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tadi, dapat pahala puasa. Berarti pahala puasanya double. Dan doublenya bukan hanya 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5, dan seterusnya, tergantung siapa, berapa banyak orang yang diberikan makanan untuk berbuka. Maka yang memberikan makanan ini adalah sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah di antara masyarakat ketika ada bulan Ramadan. Bukan hanya ke masjid, Pak. Bukan hanya ke masjid dan ke masjid. Itu benar. Kalau bisa ke tetangga sebelah, depan, kanan, kiri, kalau bisa seperti itu. Kita berikan makanan. Ya, apa yang kita punya. Ya, boleh digilir lah, jangan semua. Hari ini tetangga di depan dulu aja, walaupun kolok 1 mangkok. Ya, ini sarana kita untuk mempererat tali persaudaraan di bulan Ramadan. Dan ini dianjurkan, dan anjuran tadi ternyata oleh Rasulullah bukan hanya dilakukan di bulan Ramadan. Itu termasuk sunnahnya bertetangga. Kata Rasulullah, apabila di antara kalian wahai ibu-ibu ya, memasak sayur, ya, memasak sayur, ya, kalau kita bahas sayur lah, kalau Nabi itu masak apa? Masak sop kambing gitu ya, ya, itu. Maka perbanyak kuahnya, kemudian berikan tetanggamu dari sayur, dari sop yang kalian masak tadi, tapi jangan kuahnya aja, ya, maksudnya sama isinya.
Makanya ada pahala yang luar biasa di situ. Sedekah kepada orang lain ya semata-mata sedekah. Sedekah kepada kerabat ada pahala sedekah, ada pahala selaku mempererat tali kekerabatan. Sedekah ke tetangga juga ada pahala untuk mempererat tali persaudaraan di antara tetangga. Makanya yang namanya kita melakukan kebaikan itu dimulai dari diri sendiri, keluarga, khodimah, kemudian tetangga, baru pihak-pihak yang jauh, baru pihak-pihak yang jauh. Jika keadaan tetangga kita memang ya sangat membutuhkan. Tapi bagaimana nih ada Palestina? Oh, ya keadaannya lain. Mereka bukan sekedar itu, tapi mereka sudah pada titik nadir, titik yang membahayakan. Kalau kita tidak berikan makanan kepada mereka, mereka akan mati kelaparan. Makanya ada prioritas. Jadi berbeda, karena mereka dalam situasi perang. Maka kita ngapain berdoa karena mereka sudah pada titik yang membahayakan. Kalau kita tidak sumbang mereka bisa mati kelaparan. Kalau kita enggak, masih bisa banyak ketemu, air masih ketemu. Mereka air saja susah. Nah, jadi kita sebagai umat Islam hendaknya menjadikan Ramadan ini operatif persaudaraan dengan apa tadi? Bertemu, ucapin salam di masjid, saling berkenalan, saling mendoakan, kemudian juga saling memberikan makan. Bukan hanya yang kaya kepada yang miskin kaya pun boleh, dan tidak ada malu. Kata Rasulullah, jangan kalian merasa malu ketika kalian memberikan hadiah berupa makanan apapun kepada saudara kalian, walau hanya dengan sop kaki kambing. Walau cuma sop kaki kambing saja, jangan malu. Walau cuma katakan dengan sayur bening bayam, tak apa-apa. Karena ketika seseorang baik, maka orang yang menerima kebaikan itu tidak melihat semata-mata pada apa yang diberikan, tapi pada perhatiannya. Tapi ada pada perhatiannya. Sebagai contoh misalnya, katakan Ustaz Lutfi pergi umroh, pulang umroh ternyata dia ngasih hadiah. Ini buat Pak RT dikasih hadiah air zam-zam, walaupun isinya cuma 2 gelas kecil, dikasih tasbih. Yang lain tetangga-tetangga sebelah dikasih padahal enggak minta. Seneng gak? Kenapa? Berarti ingat, berarti ada perhatian. Pada tasbih di rumahnya juga sudah banyak. Ini adalah bentuk cinta yang memang Rasulullah telah memberikan ujangan tentang hal itu. Kata Rasulullah apa? Tahadu. Hendaklah kalian saling memberikan hadiah, maka nanti kalian saling mencintai. Nah itu penting sekali. Nah, bentuk lain agar tali silaturahim persaudaraan ini semakin baik di antara kita sesama muslim, maka hendaknya selain kita saling mengucapkan salam, kemudian saling berjabat tangan, saling memberikan makan, tidak lupa pula kita diperintahkan agar di bulan Ramadan ini bisa menjaga kalam. Menjaga apa? Kalam. Apa kalam? Ucapan. Menjaga ucapan. Karena dalam hadis Nabi di antara fawaid, fawaid siam, di antara faidah siam adalah supaya manusia yang melaksanakan ibadah puasa selepas ditarbiyah dengan puasa Ramadan, nanti lisannya menjadi manusia yang lisannya ini lurus. Lisannya lurus. Ya, makanya di dalam hadis Rasulullah bersabda, "Man lam yada qaulal zur wal amala bihi wal jahla." Barang siapa yang ketika berpuasa itu tidak meninggalkan perkataan buruk, perkataan dusta, wal amala bihi, bahkan dia melakukan aktivitas tersebut, berkata dusta,
berkata tidak jujur, berkata buruk, wal jahla, dan juga melakukan kejahilan, kebodohan. Maka dikatakan Allah tidak butuh terhadap puasa orang tersebut. Allah tidak butuh terhadap puasa orang yang tidak bisa meninggalkan perkataan dusta, tidak bisa meninggalkan kebodohan. Dan kebodohan ini adalah sesuatu yang luas. Di antara kebodohan misalnya ada orang puasa sih puasa, tapi nggak sholat, itu kebodohan. Kenapa? Karena dia mengamalkan sesuatu perkara yang rukunnya, tingkat rukunnya itu di bawah rukun yang seharusnya dilakukan duluan. Fikih awaliyatnya, pemahaman terhadap prioritasnya dia tidak mengerti. Karena dulu sahabat Mu'adz bin Jabal pernah diutus ya ke Yaman, kalau salah ya, ke Yaman. Maka Rasulullah memerintahkan agar nanti dakwah yang pertama yang hendaknya disampaikan oleh sahabat Mu'adz bin Jabal, Mu'adz betul ya. Mu'adz bin Jabal, dakwah yang pertama yang harus disampaikan oleh Mu'adz bin Jabal adalah agar penduduk Yaman bersyahadat. Bersyahadat dulu. Jangan disuruh apa-apa. Syahadatnya dulu. Nanti kalau mereka sudah mau bersyahadat, dikasih ilmunya, maka perintahkan mereka sholat. Sholat dulu. Setelah sholat baru zakat. Dan itu urutan di dalam masalah prioritas amal. Makanya ketika ada seseorang ibadah puasa tapi tidak sholat, amat sayang. Karena apa? Yang penting sholat dulu. Ya setelah itu baru puasa. Dua-duanya memang penting, tetapi jangan sampai dia lebih memperhatikan puasanya, ya, tapi sholatnya tidak. Padahal lebih mudah sholat. Sholat cukup 5 menit, puasa dari pagi sampai sore. Ya baik. Dan ulama sepakat tidak ada 5 amal ibadah yang diperselisihkan ya oleh para ulama ketika meninggalkannya, kecuali masalah sholat. Ada yang mengatakan kafir, ada yang mengatakan tidak kafir, walaupun dia sadar itu adalah perbuatan yang dosa. Kalau mazhab Imam Ahmad kafir dia, kalau dia sadar itu dosa kalau nggak sholat kafir. Makanya penting sekali. Sampai-sampai dalam hadis yang disahihkan dikatakan, man taraka salatan asri muta'ammidan atau bi ghairi uzri, barang siapa meninggalkan salat asar bi ghairi uzri atau muta'ammidan, meninggalkan salat asar secara sengaja, bukan karena ketiduran, bukan karena uzur, sengaja karena malas, itu faqad habita amaluhu, maka hapus semua amalannya. Kata ulama, amal apa yang hapus? Seluruh aktivitas amalannya pada hari itu dari subuh sampai malam, sampai waktu asar tadi. Ya, termasuk pahala puasanya runtuh. Lalu bagaimana ada orang yang sholat, jangan semuanya dia tinggalkan. Hafidhu salawatin wa sholatin Ustaz minimal sholat asarnya ditinggalkan. Mudah-mudahan kalau sholat asarnya tidak ditinggalkan, pahalanya nggak hangus. Tapi kalau sholat asar ditinggalkan, ulama mengatakan pahalanya hangus. Lebih baik lagi kalau dia tetap melaksanakan sholat di bulan Ramadan utuh dari subuh sampai isya. Sholat asarnya jangan sekali-kali ditinggal. Karena dalam hadis dikatakan juga, barang siapa sengaja meninggalkan sholat asar, maka seolah-olah ya bagikan kehilangan seluruh keluarga dan harta bendanya, tidak tersisa. Jadi orang yang meninggalkan sholat asar seolah-olah dia itu sudah kehilangan seluruh keluarga, binasa, hartanya habis, kena tsunami. Itu bagi orang yang meninggalkan sholat asar. Dampak kehilangan amal seperti itu menjadi orang yang muflis, bangkrut, tidak punya apa-apa lagi. Coba Pak, kalau kita dari luar kota kerja capek-capek, ya, kemudian udah bawa koper isinya duit, di jalan dirampok,
udah dirampok, semua bajunya melekat, diambil juga. Ya, bulan keranjang bulat sampai rumah, anak istri semua meninggal dunia, sudah dikuburkan, hartanya sudah enggak ada. Bagaimana perasaan kita? Itu bagi orang yang meninggalkan sholat. Oke, jangan sekali-kali kita meninggalkan sholat, terutama sholat, apalagi kita dalam keadaan puasa, supaya puasa kita tetap mendapatkan nilai di sisi Allah. Seperti itu. Nah, jadi Ramadan ini mengajak kita ya memperbanyak amal ibadah. Ya, supaya apa? Supaya pahala yang kita dapatkan ini semakin sempurna. Ya, semakin sempurna. Yaitu tadi kita memberikan makan, ya saling memberikan hadiah. Ya, tapi ingat, ya, yang namanya amalan berupa tiang agama jangan ditinggalkan. Kayak itu azas. Ya, jadi di bulan Ramadan agar persaudaraan kita di antara sesama muslim semakin kuat, jangan tinggalkan sholat. Karena sholat mencerminkan persaudaraan yang paling kuat. Kalau ada orang sholat dan sholat yang khusyuk, niscaya persaudaraan di antara sesama jamaah akan semakin kuat. Asal dia mengerti ruh dari sholat itu sendiri. Bapak percaya nggak Pak? Sehari semalam saya selalu mendoakan Bapak, ya, lebih dari 5 kali. Percaya Pak? Bahkan lebih daripada ya 5 kali. Percaya Pak? Saya mendoakan Bapak setiap saya sholat. Percaya. Kenapa? Karena lafaz-lafaz, ucapan-ucapan yang kita lakukan, kita ucapkan di dalam sholat itu bentuknya banyak yang jamak. Ihdinas siratal mustaqim. Maka setiap orang yang beriman mendapatkan berkah doa dari orang yang mengucapkan ihdinas siratal mustaqim. Ketika tasyahud juga begitu. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Selamat atas engkau wahai Nabi, ya, dan Rasulullah, dan keselamatan atas kami termasuk hamba-hamba Allah yang soleh-soleh. Jadi saya mendoakan Bapak secara tidak langsung setiap saya sholat. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Kata ulama, doa tasyahud ini setiap orang soleh mendapatkan keberkahan doa dari mukmin lainnya yang melakukan ibadah sholat. Makanya orang yang tidak sholat sayang sekali. Ketika imam Masjidil Haram berdoa, dia tidak dapat jatah karena bukan ahli sholat, bukan orang soleh. Dan syarat utama orang soleh, dia wajib melakukan sholat 5. Nah, sholat ini cerminan persaudaraan. Ketika kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu adalah doa kepada saudara kita yang sebelah kanan agar Allah mencurahkan rahmatnya, memberikan kebaikan-kebaikan, melimpahkan keberkahan yang kanan, yang kiri juga kita doakan. Dan ketika orang keluar dari sholat, apalagi bersama jamaah, harusnya mereka sudah saling ridho, ya, saling tegur sapa, ya, saling senyum, karena mereka bagaikan satu tubuh, saling mendoakan dengan doa rahmat dan doa keberkahan, bahkan doa keselamatan. Ya, mudah-mudahan di bulan Ramadan ini amal-amal ibadah kita, baik sholat, memberikan makanan, silaturahim dalam rangka iftar, dan diakhiri juga dengan etikaf. Lalu ada yang namanya sholat Idul Adha, sholat Idul Fitri, ya, sholat Idul Fitri, Juleha Idul Adha terus ya, sholat Idul Fitri. Ya, insya Allah, ya, gitu. Persaudaraan kita di lingkungan semakin kuat. Ya, dan kita bagiannya satu tubuh. Kalau ada yang sakit, kita ikut menderita. Kalau ada yang sedih, kurang makan, kita juga bersedia untuk membantu. Dan itu yang kita harapkan, ya, dengan keberkahan bulan Ramadan. Karena Ramadan kita lebih aktif ke masjid,
banyak kajian-kajian, saling memberikan hadiah, memberikan makanan seterusnya, dan itu dapat mempererat tali persaudaraan kita, seolah-olah kita ini adalah bukan orang lain, dan memang bukan orang lain, karena umat Islam adalah umatan wahidah, umat yang satu. Bahkan satu di sini dalam arti bukan hanya majasi. Kita ini saudara benar-benar, Pak. Satu darah, benar. Satu darah nggak, Bapak Bapak saya? Satu darah nggak ya? Dari Adam. Ya. Nasab kita ketemu nggak? Ya, kalau ketemu nanti kita nasabnya jin misalnya. Nasab kita ketemu di Adam. Nggak usah jauh-jauh Adam, kita nasab kita semua ketemu pada Nabi Nuh. Dengan nasab para habaib juga ke. Cuma mungkin kita seolah menjadi orang lain apa? Setelah berlalu masa manusia bertebaran, lalu kita lupa bahwa kita itu sebenarnya adalah saudara sedarah pada asalnya. Kakek kita satu itu Adam, nenek kita satu itu Hawa. Ya, kemudian ya bertebaranlah keturunan-keturunannya. Tetapi jangan sampai waktu yang sudah lama berlalu tadi, ya, dengan tempat tinggal berbeda, kita seolah-olah berbeda. Kita jangan kalah dengan makhluk Allah yang namanya Anamal. Apa Anamal? Semut. Ya, persaudaraan di antara semut luar biasa. Padahal semut tidak kita ini manusia. Kalau kita melalui bulan-bulan yang lain, seperti melalui bulan Ramadan, insya Allah persaudaraan kita akan semakin kuat. Tidak ada orang yang kelaparan, tidak ada yang membenci, tidak ada yang melengos, semua saling menyapa dan semua saling berbagi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi motivasi bahwa sebenarnya ya kita ini di dunia ini diperintahkan untuk bersaudara, saling kenal mengenal. Kata ulama ya, untuk bersaudara ini memerlukan beberapa derajat, beberapa tingkatan. Yang pertama saling kenal mengenal, ta'aruf. Ya, yang kedua setelah saling kenal mengenal, ta'awun, saling menolong. Yang ketiga takabur. Ya, saling menanggung beban. Mudah-mudahan persaudaraan kita khususnya untuk keluarga yang berada di sekitar Masjid Al-Husna ini bisa saling mengenal, saling tolong menolong dan saling menanggung beban. Dengan demikian maka kita menjadi umatan wahidah, menjadi umat Nabi Muhammad yang memang diinginkan sesuai dengan ajaran Islam. Ya, saya tutup, nanti kalau ada jawab silakan. Kita tutup dengan doa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada waktu 16 menit. Ya, mungkin bisa diisi tanya jawab apa?